warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku belanja pelanggan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang motif belanja konsumen. Terdapat 4 motif. Yang pertama motif primer. Motif primer itu suatu motif yang menimbulkan suatu perasaan terhadap kategori umum suatu produk tertentu. Yang kedua ada motif seleksi. Suatu motif yang mempengaruhi keputusan pemilihan yang menyangkut suatu produk. Yang ketiga ada motif rasional, suatu motif yang didasarkan pada kenyataan yang ditunjukkan oleh suatu produk pada konsumen. Yang terakhir ada motif emosional. Motif emosional adalah motif pemilihan yang berkaitan dengan perasaan atau emosi individu pada suatu barang. Motif belanja konsumen lainnya. Yang pertama ada utilitarian shopping motivasi, yaitu seseorang akan berbelanja jika orang tersebut merasa mendapatkan manfaatnya dari suatu produk tersebut. Motif ini didasarkan pada pemikiran yang rasional dan objektif. Contohnya seseorang membeli pakaian, baju seragam putih dan celana hitam hanya untuk mengikuti tes kerja. Jadi di sini seseorang tersebut tidak sempurna mengalami pengalaman berbelanja. Yang kedua ada hedonic shopping motivasi. Seseorang akan berbelanja karena orang tersebut merasa mendapatkan kesenangan dan merasakan berbelanja itu adalah suatu hal yang menarik. Membahas tentang kategori hedonic motivation. Yang pertama ada adventure shopping. Kategori pertama di mana konsumen merasakan berbelanja adalah suatu pengalaman. Dengan berbelanja mereka memiliki dunianya sendiri. Yang kedua ada social shopping, di mana konsumen merasakan kenikmatan berbelanja akan menciptakan ketika mereka menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan teman. Yang ketiga ada gratification shopping, di mana berbelanja merupakan suatu hal alternatif untuk mengatasi stres. Selanjutnya ada idea shopping, di mana mereka berbelanja hanya untuk mengikuti tren model fashion yang baru. Selanjutnya ada role shopping, di mana banyak konsumen lebih suka berbelanja dengan orang lain pada berbelanja hanya sendiri. Dengan berbelanja ditemani dengan orang lain, mereka menimbulkan suatu rasa istimewa tersendiri. Value shopping, di mana konsumen menganggap bahwa dengan berbelanja mereka merupakan suatu permintaan tawar-menawar. Pembelian tak terencana. Terdapat 2 pembagian, yaitu remainder purchases, pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek dalam toko dan teringat bahwa produk atau merek tersebut dibutuhkan. Terus ada impulse purchase, ketika konsumen melihat produk atau merek kemudian konsumen merasa tertarik. Terus ada faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana. Yang pertama ada penggunaan daftar belanja karena barang-barang yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua ada pemilihan toko. Yang pertama ada lokasi, kemudian transportasi, terus ada pemilihan toko. Perilaku pembelian kompulsif, pembelian yang mengarah pada pembelian berulang atau berlebihan disebabkan karena rasa bosan. Beberapa hal yang menyangkut perilaku pembelian kompulsif. Yang pertama ketergantungan diri dan kehilangan kontrol. Yang kedua gangguan nafsu atau obsesi. Yang ketiga kecenderungan untuk menambahkan produk yang dikonsumsi. Yang keempat ada emosi yang kuat. Yang kelima ada kontrol kognitif yang tinggi. Yang keenam ada reaktivitas yang tinggi. Faktor sosial yang mempengaruhi keputusan berbelanja. Yang pertama ada keluarga. Banyak keputusan belanja dibuat oleh untuk produk yang dipakai atau dikonsumsi oleh keluarga. Kita harus memahami bagaimana keluarga membuat keputusan berbelanja tersebut. Yang kedua ada pengambilan keputusan keluarga. Proses pengambilan keputusan dipusatkan pada bagaimana seseorang membuat suatu keputusan. Biasanya di sini anak-anak mempunyai keputusan penting dalam keputusan dalam berbelanja. Terus selanjutnya ada kelompok referensi. Satu atau lebih yang digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya ada budaya. Baru kita membentukkan norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong perilaku menjadi konsumen. Aspek pribadi, seseorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan yang lain karena faktor pribadi yang berbeda seperti
perbedaan usia atau pekerjaan atau kondisi keuangan ataupun gaya hidup. Terus ada aspek kejiwaan atau psikologis, mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang dan jasa berdasarkan pada motivasi atau persepsi dan kepercayaan. Perilaku belanja konsumen di Indonesia terdapat 10 perilaku. Yang pertama adalah sport thinking, yaitu suka mencari secara instan, mudah merasa bosan dengan produk. Itu ada kolektif, di mana konsumen cenderung melihatkan kebersamaan dalam kelompok. Contohnya makan di restoran dengan menggunakan paket makanan. Terus impulse bayar pembelian tanpa perencanaan. Ada baik brand hotel ini, konsumen lebih menyukai merek internasional karena lebih percaya produk luar negeri dibandingkan dengan produk lokal. Terus ada konteks orientation, konsumen di Indonesia lebih berorientasi pada konteks dan bukan pada konteks produk. Ada konvensional teknologi, konsumen di Indonesia tidak mudah menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi yang baru. Religius, konsumen di Indonesia pada umumnya religius atau mengadopsi dan mempraktikkan nilai keagamaan. Misalnya menjelang Idul Fitri, banyak konsumen membeli atau mencari produk seperti kue kering atau pastel. Terus subkultur influence, konsumen Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh subbudaya, misalnya pengaruh subbudaya Korea yang seperti pop yang menjadi tren. High pride, konsumen Indonesia memiliki diri tinggi dan cenderung suka pamer kepada lingkungan sosial sekitarnya. Terus yang terakhir ada environmentally friendly, konsumen di Indonesia tidak terlalu memperhatikan permasalahan kelestarian lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Jadi nggak sampai komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.